Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binurika wa binuri habibika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ij'al qulubana quluba awliyaik. Allahumma adkhil fi qulubina uluma awliyaik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sama saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus dan teristimewa yang sama kita hormati, yang sama kita harapkan keberkahan ilmu dan doanya, guru kita bersama selaku pendiri dan pembina Majelis Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, Fadilatul Habib Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Semoga beliau Allah panjangkan umur dalam sehat wal afiat. Allah angkat segala macam penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga bisa selalu berikan doa, ilmu dan berkah kepada kita, sehingga kehidupan kita semakin manfaat, maslahat, barakah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan putra beliau Al-Habib Syekh Abu Bakar Al-Idrus, dan juga guru-guru kita, yaitu selaku pimpinan Majlis Riyadul Khair Al-Ustaz Irwansyah Asadullah beserta putra beliau Ustaz Irgi Rehan Haddad, kemudian juga selaku pimpinan Majlis atas satu Majlis Ustaz Saifuddin beserta jamaah dan keluarga besarnya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baru saja kita mendapatkan ilmu yang sungguh sangat mulia dari Habib Syekh Abu Bakar Al-Idrus dan juga Ustaz Irgi, bahwasanya kedua-duanya guru kita menekankan kepada kita agar jangan malas-malas untuk menuntut, agar jangan malas-malas untuk ngaji dimanapun. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dalam sabdanya, asadun nasi hasratan yaumil qiyamah rajulun amkana talabul ilm fid dunya wa lam yatlubuhu. Manusia nanti yang paling menyesal di hari kiamat, yang sungguh sangat menderita nanti di hari kiamat, bukan manusia-manusia yang miskin, bukan manusia-manusia yang tidak punya pangkat dan jabatan, tapi manusia yang menyesal nanti di hari kiamat, yaitu seseorang yang ketika hidup di dunia diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, rumahnya tidak jauh dari majlis taklim, gurunya ada, pengajiannya ada, tapi mereka tidak mau hadir ke majlis taklim. Mereka lebih suka nongkrong, lebih suka nonton, lebih suka menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita beruntung, kita adakan peringatan Maulid, sekaligus kita mendapatkan ilmu-ilmu mulia daripada guru-guru mulia kita. Hadirin rahimakumullah, mengenai hal yang kita lakukan di tempat ini, tadi dibacakan surah Yasin, di tempat ini dibacakan Ratibul Idrus, di tempat ini dibacakan Maulid Situturul, tanpa kita sadari sesungguhnya kita sedang memperbaiki keadaan hidup kita.
supaya hidup kita dapat rahmat Allah, supaya hidup kita dapat ampunannya Allah, supaya hidup kita diberikan keberkahan, rezeki yang berlimpah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita di hari kiamat nanti Rasul memberikan syafaat kepada kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, zayyinu anfusakum bis-shalah wa tilawatil Quran wa tadzkir wa shalah alayya. Hiasilah dirimu. Kita dianjurkan sama Rasul untuk menghiasi diri kita, bukan dengan busana yang mahal dan bagus, bukan dengan make up yang mahal dan bagus. Dengan apakah Rasul memerintahkan kepada kita untuk menghiasi diri kita? Yang pertama dengan sholat. Sholat yang 5 waktu, yang sekarang mohon maaf di sebagian tempat, di sebagian daerah, di sebagian wilayah, bahkan di sebagian keluarga sudah menganggap biasa kalau orang sudah tidak sholat. Seakan-akan gak dosa besar, seakan-akan gak dapat laknat Allah. Terkadang mohon maaf ada di antara kita, kalau ada yang tidak dibangunin karena akhirnya terlambat kerja, mereka marah. Kalau ada di antara kita yang tidak dibangunin karena nanti malam akan nonton bola, mereka marah. Tapi tidak marah kalau kita tidur nggak dibangunin. Tapi nggak marah kalau kita nggak sholat jadi kasih tahu. Nah, maka kata Rasulullah, hiasilah diri kita dengan sholat yang 5 waktu. Wa tilawatil Quran, tolong baca Al-Quran. Guru mulia kita sering menganjurkan antara maghrib dan isya itu saatul ijabah. Jangan sampai disia-siakan. Isi dengan baca Al-Quran. Minimal ada ayat-ayat yang kita keluarkan, ada ayat-ayat yang kita baca. Terlebih-lebih di rumah kita, mohon maaf, Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, kata Rasulullah, janganlah kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Lihat kuburan sepi, gelap, angker. Rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran bagaikan kuburan. Adanya televisi, betul nggak? Sinetron yang lagi apa? Andin. Kayaknya kenal banget sama Ikatan Cinta ya. Nyesel banget ini malam ngaji nggak nonton ya. Betul nggak? Kadang-kadang kisahnya, wah buru-buruan di Indosiar. Kadang-kadang sudah punya planning, karena malam jangan kemana-mana, kita nobar, kita nonton bareng lagi asik banget antara Andin dengan Al, hampir kebongkar rahasianya. Nggak nonton cuma ada sedikit, ya ini luar biasa. Tapi kita tidak pernah ngajak anak-anak kita, ngajak istri suami kita, yuk ba'da maghrib bareng-bareng baca Quran, bareng-bareng tadarus. Beres tadarus kita baca ratib, beres baca ratib baca jarang. Paling kalau ada, kalau waktu kita meninggal, orang tua kita meninggal, baru turami rumah kita. Yasin dibaca setiap malam. Kadang-kadang ayat kursi dibaca, kenapa? Takut digerayangi sama maknya. Itulah, takut didatengin, takut paranin. Asal udah baca ayat kursi 17 kali, kenapa? Biar emak gua nggak datang, biar bapak gua nggak datang. Mamanya takut, masya Allah luar biasa. Baca Quran buat usir emaknya biar nggak datang. Baca Quran buat usir suaminya biar nggak datang. Adakan pembacaan Al-Quran. Kemudian apa lagi? Zikir. Ingat Allah biar banyak. Kenapa? Seorang ulama besar, wali min awliyaillah, qutbuz zaman, Allahyarham Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sajjab Jeddah, beliau mengatakan, an-nasu yaum qulubuhum matat. Manusia zaman sekarang hampir dinyatakan hatinya mati. Dinyatakan hatinya. Kalau hati sudah mati, mohon maaf, jadilah kita bangkai-bangkai yang berjalan di hadapan Allah. Sebab hati ini segalanya sumber. Kita mau makan keluar dari hati. Kalau hati kita nggak mau, biar di depan ada makan lewat, nggak akan kita makan. Tapi kalau hati ngajakin, mohon maaf, seandainya nggak ada makanan di rumah, kita keluar, betul nggak? Hati ngajakin makan, bila kata hujan, kita keluar. Dikatakan sama beliau, manusia zaman sekarang hampir
dikatakan hati yang berkenapa li andal qalb allati la yadhkurullah, karena hati mereka tidak pernah ingat Allah, hati mereka lupa dengan Allah. Orang bertanya bagaimana sih caranya supaya hati kita hidup, supaya hati kita ingat? Gampang sesungguhnya, sering-sering kumpul dengan orang yang berzikir. Ketika kita kumpul, otomatis kuping kita dengar kalimat-kalimat thayyibah. Sering kita berkumpul, otomatis mulut kita sering. Kalau sudah sering masuk ke kuping, lama-lama turun ke hati. Kalau sudah sering mulut kita berzikir, lama-lama turun ke hati, sehingga nanti hati kita sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Imam Ali mengatakan ma fihi yakhruj fihi, apa yang ada di hati keluar lewat mulut kita. Jadi kalau kita mau makan enggak ingat Allah, berarti hati kita belum hidup. Gampang sebetulnya. Ada orang mau makan langsung bak lupa, hatinya mati. Apa? Apa yang di hati keluar di mulut. Kalau sudah hati hidup, mau makan baca doa, mau minum baca doa, mau tidur baca doa, apapun aktivitas yang kita lakukan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.